Bagian, ada waktu sebentar. Ya lupa, silakan. Apa yang ingin Anda bahas? Saya langsung saja ke intinya. Saya baru saja membaca laporan keuangan. Makanya tidak masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal adalah rencana Anda. Rencana yang mana, Pak? Rencana kasar Anda itu. Saya mengerti kondisinya. Justru karena itu, saya mengambil langkah ini agar perusahaan tidak terpuruk lebih dalam. Terkait proyek klaster itu, Sebentar Pak Genta. Saya dengar ada yang mengajukan pinjaman di sini sedang lebih. lokasinya strategis, premium pasar masih tinggi. Kalau kita masuk sekarang, hanya butuh 1 tahun untuk menutup kerugiannya. Saya sudah mengestimasinya. Estimasi Anda atau asumsi Anda Pak Genta? Saya kenal. Tapi, nafasnya kuat. Arus gasnya bergerak lebih cepat. Anda bicara soal leverage. Kalau proyek ini mati, saya yang bertanggung jawab. Anda. Kalau kita diam, perusahaan akan terlalu lebih cepat. Ini bukan langkah nekat, tapi strategi ofensif, Pak Andika. Yang saya permasalahkan bukan strategi, tapi langkah besar Anda yang tidak berkonsultasi dulu dengan pemilik modal. Anda sadar posisi Anda siapa? Saya menolak rencana ini. Tapi Pak, Anda bergerak soal perusahaan ini milik Anda. Anda tidak tahu bahwa uang yang Anda keluarkan berasal dari saya. Anda tidak bisa membedakan mana visi dan perjudian. saya tidak berjudi, tapi menyusun strategi. Kalau kita tidak bergerak sekarang, kita akan kehilangan lebih banyak daripada yang Anda pikirkan. Strategi tanpa komunikasi adalah tindakan sepihak. Anda pikir saya akan tanda tangan fasilitas pinjaman yang Anda bilang itu adalah jalan keluar? Saya tidak mendahulukan Anda. Saya hanya mendahulukan rancangan, agar saat tiba semua sudah siap. Jangan memutarbalikkan fakta. Anda punya diam. Kalau saya tidak cek laporan sendiri, saya bahkan tidak tahu bahwa Anda akan melakukan. Tidak. Saya tidak menyembunyikan dokumennya. Dokumennya terbuka dan bisa diakses kapan saja. Bukan soal akses, soal etikat Anda bertindak dulu, lalu berharap saya menyetujui. Itu bukan inisiatif, itu licik Pak Genta. Saya minta maaf kalau begitu. Tapi saya tidak akan diam saat perusahaan diambang. Kalau Anda menyelamatkan perusahaan, Anda mulai menghormati struktur, bukan menyusun jalan belakang lalu memaksa saya ikut. Pak Genta, Saya tidak pernah memaksa. Saya menyiapkan opsi. Perusahaan butuh keputusan berani. perusahaan berani bukan berarti gegabah. Jangan Anda pikir saya akan menjadi tameng saat Anda membawa perusahaan ke dalam lubang. Jika Anda tidak setuju, kita bisa dulu revisi. Tapi, nol sebelum melihat potensi, itu bukan sikap profesionalitas. Anda sekarang mengajari saya profesionalitas. Saya hanya bicara fakta. Fakta yang saya lihat, Anda ambisius, berani, dan tidak bermutu. Saya bekerja untuk hasil, bukan citra. Kalau hasilnya cacat, citra pun ikut busuk, dan saya tidak sudi nama saya ikut terseret hanya karena Anda bermain dengan modal. Dia pikir dia bisa ngomong seenaknya karena dia pegang modal. Pak, mau saya bantu untuk rapat dengan tim hukum atau? Tidak usah. Saya tidak akan melawan dia pakai rapat. Kalau dia merasa punya kuasa penuh, ya sudah. Kita buat kuasa itu pindah dengan tangannya sendiri. Maksud Bapak? Kita main bersih, tapi dia frontal. Saya butuh 2 hal. 1, notaris yang bisa ngatur dokumen dengan bahasa yang legal yang samar, dan seseorang yang bisa masuk ke lingkungan Andika. Asisten pribadinya yang lama kan baru keluar, jadi Tepat sekali. Saya akan pura-pura carikan orang baru. Dan kamu, hubungi orang yang dulu menjaga proyek Surya Kencana. wanita yang itu yang pernah bantu nutup kasus pembebasan lahan. Iya, suruh dia siap dalam 2 hari. Saya akan komunikasi langsung nanti. Halo, Bu Michelle.
Siapa yang mengatur Andi dan minggu ini? Kenapa meeting dengan investor dan peninjauan komisaris berdekatan? Mohon maaf Pak, sejak Bu Ayu mengundurkan diri, belum ada yang pegang koordinasi penuh. Beberapa jadwal masih tertukar karena tidak ada verifikasi terakhir. Saya butuh orang yang bisa mengatur ritme, bukan sekedar mencatat. Jangan itu nanti. Saya butuh cepat. Saya dengar Pak Genta punya banyak rekomendasi staf maupun asisten pribadi Pak. Mungkin jika Bapak butuh cepat, bisa langsung komunikasi dengan Pak Genta. Saya Pak Andika. Pas sekali, saya butuh bantuan Anda. Saya dengar Bapak butuh asisten baru. Saya punya rekomendasi untuk Anda. Namanya Nanda Agustian. Namanya familiar. Kerja cepat, cerdas, dan mudah beradaptasi sesuai dengan kinerja yang Bapak butuhkan. Jika Anda butuh tenaga sementara, saya perbolehkan dia diadakan sementara waktu. Bagus. Kapan bisa bekerja dengan saya? Saya siapkan dia besok pagi, jam 8 pagi, di ruangan Bapak. Senilai 1 hari. Jika tidak sesuai standar, saya kembalikan dia tanpa diskusi. Agenda hari ini berantakan. Untuk mau saya selesaikan dalam 2 jam. Kalau bukan kamu, saya tidak tahu. Semua sudah saya atur Pak. Saya sudah konfirmasi semuanya. Kamu coba adaptasi. Genta bilang kamu orang andal. Sepertinya dia tidak salah menilai. Saya bekerja sesuai arahan Pak. Baik. Jam 3 lewat, Bu Misal dari kantor dulu kamu akan datang. Siapkan semua dokumen sengketa lahan itu. Saya tidak ingin ada celah identitas. Dokumen sudah saya siapkan di meja Pak. Saya siapkan dari dulu. Pak Dika, Bu Mika sudah datang, dokumen sudah saya taruh di meja. Jangan duduk, Bu. Ya Pak, terima kasih. Jadi ini bukan pengenalan kepemilikan, hanya kuasa pengelolaan sementara bersama PT Bangkara Investama. Tepat sekali, kepemilikan tetap di Bapak. Hanya ada pemberian kuasa operasional sementara kepada PT Biantara Investama untuk memudahkan penyelesaian administrasi dan litigasi. Semua klausul bisa direvisi setelah sengketa terselesaikan. Kamu pastikan semua pihak tercatat rapi. Semua sudah saya konfirmasi Pak. Berkontak dan lampiran sudah terpakai. Untuk efisiensi, kami minta persetujuan Bapak untuk 3 poin, yaitu kuasa administrasi sementara, akses dokumen kepemilikan, dan wewenang koordinasi hukum. Setelah Bapak tanda tangan, kami akan registrasi di notariat dan kirim salinan resmi ke internal Bapak. Kalau itu tidak ada hubungan dengan akreditasi, saya tidak masalah. Betul Pak, tidak ada transfer kepemilikan permanen. Ini langkah mitigasi. Saya paham kekhawatiran Bapak, perlu saya jelaskan bahwa PT Biantara Investama bersifat sementara untuk kepentingan penyelesaian. Semua transaksi yang bersifat final tetap membutuhkan persetujuan Bapak secara eksplisit. Bagus. Saya ingin semuanya bisa dibatalkan setelah sengketa selesai. Saya tidak mau masalah ini. Ini halaman yang pertama Pak, silakan diparaf. Halaman yang kedua dan ketiga itu untuk final dan tanda tangan. Hal berikutnya, catatan sekarang. Ya, ini hanya formalitas Pak. Setelah ini kami urus suara sendiri. Kalau ada yang boleh direvisi, hubungi saya. Jangan melewati wewenang. Siap Pak, kami akan jalankan sesuai prosedur. Saya mengambil dokumen dulu sebelum dibawa ke kantor. Pak Andika, saya izin masuk ke ruangan Bapak ya. Pak, saya masuk saja ya.
Bapak, Pak Gira, Bapak. Pak. Pak, Bapak. Saya cek lagi data lab terakhir, ada beberapa hal penting yang keluarga Bapak Handika harus tahu. Katakan saja, dokter. Kamu bukannya lagi keluar di luar negeri. Why are you here? You always think I don't care about you. Aku pulang karena tahu kondisi kakak seperti ini. Ayo lanjutkan saja, dokter. Pertama, bahan yang kami temukan di sampel darah Pak Handika bukan bahan umum. Untuk keperluan cerita ini, saya sebut Novexin. Senyawa sintetis yang bersifat kardiodepresan kuat, dalam dosis tertentu, Novexin menekan kerja jantung dan pusat pernapasan dengan cepat. Seberapa cepat, Dok? Cukup cepat. Dalam kasus Pak Handika, gejala awal muncul dalam beberapa menit sampai beberapa jam setelah konsumsi, seperti pusing hebat, mual, kemudian penurunan tekanan darah dan penurunan kesadaran. Di laboratorium forensik, kadar yang kami lihat konsisten dengan paparan yang cukup tinggi, cukup untuk menyebabkan tak sadarkan diri berjam-jam, bahkan 2 hari seperti yang terjadi. Dan kenapa kakak saya masih hidup? Kamu pengen banget kakak cepat mati ya? Pertama, ia segera ditangani. Lalu OB menemukan dan panggil ambulan. Yang kedua, kondisi fisiologis Pak Handika. Kebugaran kardiovaskularnya dan respon imun tubuhnya cukup kuat, sehingga tubuhnya menahan tekanan itu. Perawatan intensif di rumah sakit, dukungan pernapasan sementara, dan terapi penawaran non-spesifik membuat dia keluar dari fase paling berbahaya. Jadi, saya hampir mati. Kami tak ingin Anda mengulang kata itu, Pak. Fokus kita pemulihan. Tapi saya harus jujur, Novexin atau senyawa sejenis dapat meninggalkan efek samping, seperti kelelahan berat, disorientasi sementara, dan kebutuhan pemantauan jangka pendek. Jadi, jangan paksakan berbicara lama-lama. Istirahat itu bagian dari penyembuhan. Saya sudah siapkan salinan rekaman CCTV dan backup-nya. Juga ada salinan log akses notifikasi dari sekretaris dan email orienting yang menunjukkan siapa saja yang memegang dokumen asli pada hari itu. Dokter, apa ada bisa dilakukan kalau nanti kita suspek ini sengaja? Dari sisi medis, kami sudah melakukan stabilisasi dan observasi toksikologi lanjutan. Bukti paparan sudah diambil dan diserahkan ke kepolisian serta laboratorium forensik resmi. Sisanya bukan ranah medis, itu ranah penyelidikan. Oke, setelah kita urus medis, langkah berikut kita urus hukum. Kanan akan istirahat saja, tapi aku mau kita bicara strategi plan. Kita harus rapi, jangan pakai emosi. Kalau kita buru-buru, mereka akan semua terjebak. Ini rencana awal yang kita jalankan malam ini dan besok hari. Ika, jangan biarkan flash disk itu keluar dari tanganmu. Foto barang bukti, cangkir, sisa teh, map yang dibawa semua satu persatu. Dokter sudah serahkan sampel, pastikan kita tidak dapat laporan sementara. Kita butuh dokumen resmi yang menunjukkan kandungan Novexin. Kita laporkan resmi sebagai dugaan percobaan pembunuhan. Minta penyelidik untuk mengambil keterangan secepatnya dan lakukan pencekalan terhadap Nanda dan Genta sampai selesai pemeriksaan. Besok saya panggil pengacara keluarga. Kita perlu tim pidana untuk tuntutan, plus tim perdata untuk langkah pembekuan aset sementara. Saya akan salin sekarang Bu Ade. Setelah itu saya akan kembali ke kantor untuk mengambil arsip email dan masuk. Setelah semua itu, saya akan backup ke server eksternal yang aman. Ada, pastikan keamanan kantor juga. Ubah password, kunci akses, dan batasi detail. Iya kak, aku sudah siapkan itu. Baik, dan Adel, jika jaksa menjadi saksi, panggil mereka satu persatu. Dan Dika, kamu akan menjadi saksi utama. Baik Pak Andil, saya akan kooperatif. Saya akan simpan semua bukti dengan benar. Kakak istirahat aja, aku urus sisanya. Saya apresiasi kinerjanya Pak Nanda. Tidak salah saya mengandalkan Anda di sini. Saya turut senang, Pak. Jujur, Pak Andika memang sangat angkuh. Dia pantas mendapatkan itu semua. Dan sebentar lagi, kita akan mendapatkan kabar duka dari kantor kita. Mari kita bersama. Jangan-jangan Selamat siang Pak Geta. Saya dari Polda Metro Jaya. Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen resmi korporasi.
Salah paham, tidak ada bukti yang mengaitkan saya. Silakan jelaskan nanti di kantor polisi dan Anda bisa bawa pengacara Anda. Dan Anda, Saudara Nanda Agustian, ikut Pak Genta ke kantor polisi. Woi, jangan tinggalkan saya! Saudara Nanda kabur, cepat tangkap! Berhenti atau saya tembak. Nggak bersalah Bu, Pak Genta yang butuh dari awal. Anda ini sudah salah menyalahkan orang lain. Ayo ikut kami. Sidang perkara nomor 211 pidana biasa 2025 atas nama terdakwa Genta dan Nanda terkait kasus pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen koperasi dinyatakan dibuka. Sebelum persidangan dimulai, saya ingin memastikan apakah ketiga terdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan pada hari ini. Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum pembacaan dakwaan dimulai, apakah pihak keluarga korban hadir di dalam ruang sidang? Hadir Yang Mulia, saya Ana, adik dari wanita korban perkara ini. Saya mewakili dan karena saya satu-satunya keluarga dari pihak korban. Baik, keterangannya kami catat. Silahkan duduk kembali. Jaksa penuntut umum, silahkan lanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan. Bahwa pada tanggal 8 November 2025, terdakwa Genta dengan bantuan terdakwa Nanda telah merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap korban Handika, pemilik aset dan ketua Koperasi Mandiri Sejahtera. Selain itu, para terdakwa juga melakukan pemalsuan dokumen koperasi dengan bantuan notaris Michelle untuk mengalihkan aset korban ke pihak mereka. Perbuatan para terdakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Baik, apakah dari pihak terdakwa memiliki tanggapan? Yang Mulia, terdakwa Genta sama sekali tidak pernah berniat untuk membunuh korban. Terkait pembunuhan tersebut tidak ada kaitannya dengan terdakwa Genta. Tidak, kau berbohong. Jelas-jelas kakak saya yang rumah sakit tepat setelah kau bentar di kantor kakak saya. Mohon dari pihak adik korban tetap tenang. Lanjutkan. Baik Yang Mulia, terkait dokumen pemindahan aset tersebut sudah dalam persetujuan pihak korban. Baik, pengacara pihak korban, silahkan. Baik Yang Mulia. Seperti yang dikatakan adik korban, bahwa Pak Handika mengalami kecelakaan tepat setelah adanya pertemuan dari pihak korban dan terdakwa. Dan juga Pak Handika merupakan sebuah bukti berupa rekaman suara dari pertemuan tersebut. Selain itu, hari ini hadir adik korban Adelia sebagai perwakilan keluarga untuk memberikan pernyataan moral terhadap terdakwa. Yang Mulia, saya keberatan. Pernyataan emosional tidak bisa dijadikan bukti hukum. Cukup pengacara terdakwa. Keberatan Anda ditolak. Untuk adik korban, silahkan. Baik Yang Mulia, kakak saya tidak seharusnya mendapatkan perbuatan seperti itu. Dia memberikan koperasi dari awalnya hanya ini, koperasi yang diberi tapi malah dihianati oleh orang yang sangat tidak percaya ini. Yang Mulia, pernyataan tersebut tetap tidak memiliki bukti bahwa klien saya melakukan hal tersebut. Yang Mulia, untuk memperkuat dakwaan kami hendak mengajukan bukti berupa rekaman antara korban Pak Handika dengan terdakwa Genta yang direkam 5 hari sebelum kejadian. Rekaman ini memperlihatkan adanya ancaman dan motif pembunuh. Baik, diterima sebagai barang bukti nomor 1. Majelis Hakim memutuskan untuk mendengarkan rekaman suara tersebut di ruang sidang. Panitera, silahkan putar rekamannya. Yang Mulia, isi rekaman jelas menunjukkan adanya ancaman langsung dari terdakwa kepada korban dan juga hasil keterangan dokter Zakira yang mengenai pasien Handika pada hari itu menyatakan bahwa terdapat kandungan Novexil di dalam teh secara sengaja bercampur dengan toksin yang dimana hal tersebut jelas rekayasa dan jelas mengancam nyawa. Berdasarkan seluruh alat bukti, kami menuntut
Terdakwa Genta dijatuhi pidana penjara selama 17 tahun. Terdakwa Nanda dijatuhi pidana selama 12 tahun sebagai turut serta. Dan terdakwa Michel dijatuhi pidana selama 7 tahun sebagai keterlibatan pemalsuan dokumen. Keberatan yang mulia, surat tersebut tidak jelas dan bisa saja hasil editan. Keberatan dicatat. Bukti rekaman tetap diterima untuk pertimbangan lebih lanjut. Baik, setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, majelis hakim telah meninjau seluruh barang bukti, termasuk laporan forensik mengenai zat Novexin dalam darah korban, hasil rekaman dan cangkir teh yang ditemukan di lokasi. Pengacara terdakwa, apakah ada pembelaan final sebelum kami mendengarkan kesaksian kunci? Yang mulia, kami teguh pada pembelaan bahwa klien kami Genta tidak memiliki niat membunuh. Klien kami hanya ingin menyelamatkan perusahaan. Perkara zat kimia itu bisa saja merupakan kecelakaan yang tidak sengaja. Yang mulia, jaksa sudah menunjukkan bukti rekaman yang menunjukkan bahwa Nanda mengamankan cangkir teh itu. Kesaksian Ika juga menguatkan bahwa Nanda dan notaris Michel adalah 2 orang terakhir yang bersama korban. Motifnya sangat jelas pengambil alihan aset ilegal melalui pemalsuan dokumen kuasa. Saksi Dika, kami panggil kembali. Apakah Anda melihat terdakwa Nanda melakukan sesuatu terhadap minuman korban sebelum penandatanganan dokumen? Ya, Yang Mulia, saat Nanda membawa teh dari poci kecil untuk Pak Andika, dia sempat memasukkan sesuatu ke dalam teh tersebut. Saya melihat sekilas, tapi saya tidak tahu itu apa. Itu bohong. Itu hanya teknik biasa. Asal bawa berfungsi jalan. Kamu tidak punya hati, kakak saya hampir mati tapi kamu bisa berbohong. Kami hanya mengambil apa dari kami, keputusan itu kami yang tahu. Tenang, ini peringatan terakhir. Duduk semua. Jika ada yang tidak mematuhi perintah sidang, kami akan keluarkan dari sini. Terdakwa Michel, Anda seorang notaris pada saat itu. Apakah Anda mengetahui bahwa dokumen pengalihan aset itu dipalsukan? Saya hanya membuat dokumen sesuai permintaan klien. Saya tidak tahu bahwa ternyata tanda tangan Pak Andika itu palsu. Tapi Anda berada di ruangan yang sama saat penandatanganan. Iya, tapi Pak Genta bilang bahwa Pak Andika sudah setuju sebelumnya. Saya hanya mengikuti prosedur yang saya tahu. Lalu, apakah Anda menerima imbalan tambahan dari Pak Genta? Ya, ada uang, terima kasih. Tapi saya tidak tahu rencana pembunuhan itu. Anda seorang notaris. Anda wajib tahu dan wajib memastikan keabsahan dokumen. Kealpaan Anda mengakibatkan kejahatan lebih besar. Yang Mulia, bukti forensik dan kesaksian sudah cukup membuktikan bahwa tindakan pemalsuan dokumen pasal 263 dan percobaan pembunuhan pasal 347, pasal 53 KUHP dilakukan secara berencana dan bersekongkol. Kami menuntut seberat-beratnya. Cukup. Majelis hakim telah mempertimbangkan semua bukti, keterangan saksi, dan juga pembelaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa Genta dan Nanda bersama notaris Michel telah melakukan persekongkolan jahat. Baik, terdakwa Genta terbukti sebagai otak rencana, tidak hanya dalam pemalsuan dokumen korporasi, namun juga memiliki motif jelas untuk melenyapkan korban agar pengalihan aset berjalan mulus. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan para terdakwa telah melanggar prinsip keadilan, itikat baik dalam berusaha, dan mengancam nyawa, majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa Genta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen korporasi secara bersama-sama, menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun kepada terdakwa Genta. Menyatakan terdakwa Nanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen sebagai pelaku pembantu, menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada terdakwa Nanda. Menjatuhkan pidana selama 7 tahun kepada Michel sebagai keterlibatan pemalsuan dokumen. Kami terima Yang Mulia. Putusan dibacakan. Sidang perkara nomor 217 pidana titik B 2025 dengan terdakwa Genta, Nanda, dan Michel dinyatakan ditutup.